Salam olahraga sobat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper. Jadi sesuai dengan hasil polling yang sobat kiper yang milih, hari ini kita akan mereview specs Zulu Pro ya. Jadi sedikit klarifikasi untuk sobat-sobat kiper semua ya yang selama ini banyak sekali menanyakan, "Bang, review glove specs seperti itu ya." Di Asmi Wednesday selalu aja ada yang menanyakan tentang glove specs ya. Ini akhirnya saya review ya. Tentu saja saya bukan yang nggak mau nge-review glove-glove yang sebelumnya sudah ada ya, tapi saya juga mempertimbangkan satu, budget saya tentu juga terbatas ya. Mending saya beli glove yang juga sobat kiper bisa beli ya. Jadi informasinya itu tidak sia-sia, dalam artian memang itu bisa digunakan sebagai bahan supaya sobat kiper menentukan mau beli glove yang mana ya. Itu sebabnya saya agak-agak jarang membeli glove yang sebelumnya sudah rilis ya. Kecuali ya emang glove-nya itu hot ya. Apalah tahu di masa dalam waktu dekat ini tidak ada glove yang rilis. Tapi pada faktanya banyak sekali glove yang rilis ya. Dan bisa dilihat dari Asmi Wednesday sebelumnya itu banyak sekali glove yang sudah rilis ya. Saya cantumin di Glove News. Jadi langsung aja kita mulai ya. Jadi yang pertama dari segi tas ya. Ini jujur saja buat saya ini adalah salah satu tas yang labelingnya itu termasuk sukses besar ya. Kenapa dia di sini ada cantumin Sentinel ya. Sentinel itu adalah branding dari saya nggak yakin ini kelihatan di kamera ya, tapi di sini ada tulisan Sentinel ya. Itu adalah brandingan sistem finger safe si specs ya. Dia di sini cantumin size 10, ini penting sekali ya. Dia pakai stiker sebenarnya. Kalau sobat kiper ada yang mau bikin brand ya, ingatlah untuk memasukkan desain size itu di dalam si tas ya, atau minimal pakai stiker. Kenapa? Kalau misalnya nggak ada, reseller itu bakal kesulitan untuk ngesortir itu size berapa. Nggak mungkin dia harus buka dulu, cobain satu persatu, lihat labelnya untuk tahu dia size berapa ya. Jadi ingat, ini sepele tapi sangat penting ya. Lalu di sini cantumin goalkeeper gloves ya, di sini ada label harga ya. Dan di sini ada barcode-nya. Lalu di bagian belakang ini adalah detail penggunaan glove yang paling detail yang saya pernah lihat di brand lokal sejauh ini ya. Jadi emang specs sudah jauh lebih berpengalaman ya. Dan di sini kita bisa lihat dicantumin seperti ini ya. Itu sizingnya cukup akurat ya. Saya juga setuju dengan sizingnya ini. Saya ada di antara 9 ke 10 ya. Dan di sini cantumannya grip hampir penuh, finger safe somewhere di tengah, durability 3/4 seperti demikian. Apakah itu benar? Menurut saya sih kalau gripnya hampir penuh di sini, itu barnya harusnya nggak sepanjang ini tapi segini ya. Masih saya meragukan gripnya, jujur aja saya meragukan gripnya ya. Oke, langsung aja kita mulai. Ops. Nah, saya sudah mengeluarkan finger safe-nya dari si specs ya. Jadi ini finger safe dari si specs ya. Bentuknya ini sedikit banyak berbeda dengan yang ada dari brand Jonas ya. Kalau brand Jonas itu bentuknya seperti spine atau tulang belakang, sedangkan ini bentuknya itu seperti gimana ngomongnya ya, lebih solid dan lebih tidak melebar seperti demikian ya. Dari segi fleksibilitas, nah ini kita bisa lihat ya, dia gampang ditekuk ke arah sini. Tapi tentu saja ruas-ruasnya ini tergolong besar, jadi kamu tidak bisa expect dia itu bakal benar-benar tertekuk semua. Dan bahkan lihat di sini ada beberapa bagian yang lebih susah ditekuk dibandingkan bagian lainnya ya. Jadinya kalau sobat kiper pertama kali pakai, saya sangat menyarankan untuk dimulai diginikan dulu ya, dikremes-kremes dulu dengan tangan di glove ya, atau keluarkan dan lekukkan dulu semuanya ya, seperti demikian. Finger safe-nya tentu saja ada 4 di setiap jari, dan di sini kita bisa lihat panjangnya berbeda-beda ya. Jadi semakin di bagian menjauhi dari resleting, nanti akan saya tunjukkan, itu gunakanlah yang semakin panjang ya, karena dia bakal semakin jauh jaraknya seperti demikian. Oke, nah langsung saja kita mulai ya. Pertama saya bakal bahas glove ini itu dari backhandnya dulu ya. Jadi ini adalah bagian glove yang sebelah kiri ya. Saya sudah lepas finger safe-nya ya. Ini semuanya di sini. Sedangkan yang di kanan masih ada finger safe. Nah, di bagian sini backhand-nya ini dia menggunakan material menurut saya grade-nya ini sedikit di atas Dumpex ya. Kenapa? Lebih lembut dan lebih ngegrip seperti demikian ya. Jadi dari segi material menurut saya untuk top grade ini memang kualitasnya premium ya. Material di belakangnya ini premium, lembut sekali, kualitas printingannya juga sangat bagus ya menurut saya ya. Jahitannya rapi. Jadi untuk top grade bodinya itu sangat memadai sekali ya. Lalu di bagian sini, nah finger safe-nya dia menggunakan resleting ya. Nah, ini ada suaranya nih.
ya. Dia menggunakan resleting di bagian finger save-nya, dan tentu saja sobat kiper bisa memasukkan dan mengeluarkan finger save-nya ya. Bentar. Dan ingat seperti yang tadi saya sebut, sobat kiper perlu hati-hati dengan panjang finger save-nya dulu ya. Jadi saya urutkan dulu ya, yang panjangnya paling pendek seperti ini ya, saya bakal masukkan ke jari yang paling dekat. Dalam hal ini tentu saja jari telunjuk ya, dan seterusnya ya. Jadi saya lepaskan aja dulu, nanti bakal saya bahas di sebelah sini ya. Nah, lalu kita masuk, bagaimana kalau kita mau menggunakannya? Nah, di sini strapnya ini dia menggunakan strap yang menyamping ya. Kita bisa lihat seperti ini. Yang kemarin di story saya bercandain, saya bilang ini strapless ya. Kenapa saya bercandain ini strapless? Karena dia menggunakan material elastin. Elastin itu seperti spandex, velcro ya, yang ada di material di bagian bawah sini, yang menurut saya sudah memberikan fitting yang luar biasa. Jadi ya, tapi ingat sobat kiper, struktur tulang saya, ukuran tulang saya di lengan itu tergolong besar. Jadi ketika saya bilang di sini ketat, itu tentu saja buat saya ya. Jadi saya tidak menyarankan sobat kiper untuk menirunya ya. Dan saya berencana untuk menggunting bagian ini. Kenapa? Karena saya tidak merasa strapnya ini ya, seperti ini. Fitnya ini udah pas banget ya. Nah, saya goyang seperti ini dan glove-nya tidak benar-benar bergeser ya. Jadi dengan elastin yang ada di bagian sini, spandex yang bagian sini, menurut saya beda fitnya itu sudah tidak ada bedanya dengan ada atau tidak ada strap ini. Jadi saya benar-benar berpikir untuk mencoba menggunting strap ini dan mau membandingkan hasilnya seperti apa ya. Nah, kalau dipagunakan, cara menggunakannya itu adalah dibalut dengan bentuk menyamping seperti ini. Jadi dia tidak lurus seperti ini kok. Karena kalau dia lurus jadinya nanti bakal ke arah ini ya. Dan tentu saja bakal menghalangin gripnya. Nah, tapi saya lilitkan dia mengikuti sisi diagonal dari si spandex, dari si dumbex di bagian belakangnya ini. Bukan dumbex sih ya. Tadi material yang saya sudah sebutkan ada garisnya. Saya ikuti, saya lilit. Nah, lalu di sini dia belok menutupi sebagian dari si extend latex ya, sebelum akhirnya trap ini ya, teknologi yang menurut si specs 360 degree strap atau strap 360 derajat ya. Apakah fitnya bagus? Ya tentu saja kalau saya giniin rasanya lebih terikat di sini ya. Namun yang seperti saya sebutkan, ketika saya gunakan seperti ini pun saya tidak merasa ada perbedaan fit yang berarti. Ya cuma bedanya ada yang menekan di bagian sini atau tidak saja. Ya makanya saya minimal untuk saya merasa strapnya ini tidak begitu berguna. Ya seperti itu ya. Nah di sini dia menggunakan extend latex ya. Jujur saja extend latexnya ini menurut saya kualitasnya sedikit mengecewakan ya. Kenapa? Kita bisa lihat di sini sudah ada bekas-bekas bekas-bekas embossingnya yang menurut saya kurang rapi ya, nanti bakal disorot, oke? Dan extend latexnya di sini itu sangat tipis ya. Jadi materialnya itu dia langsung jahit di elastin ini dan menurut saya sangat tipis. Meskipun materialnya ini saya yakin adalah Giga Grip sama dengan material di bagian palm latexnya ya. Giga Grip di bagian extend latex yang menurut saya kualitas embossannya kurang baik dan tidak memberikan daya redam yang memadai menurut saya seperti demikian ya. Nah, lalu kita masuk ke bagian latex. Sebelum saya masuk ke bagian cut dan embossingnya, kita masuk ke bagian latex. Latexnya ini menggunakan Giga Grip. Nah, di sini yang saya mau bicarakan kepada sobat kiper ya. Menurut saya sebagai reviewer ya, saya sebagai reviewer dan juga sobat kiper sebagai kiper, itu sangatlah penting untuk kita membeli glove yang terbaik dengan budget yang kita miliki. Jadi bukan berarti saya harus selalu beli glove yang terbaik. Jangan, saya tidak rekomendasikan. Tapi kalau ada budgetnya dan emang tidak kamu gunakan untuk hal-hal lain, silakan ya. Nah, dengan budget yang kamu miliki, tugas kamu adalah mencari glove yang paling bagus di pasaran supaya kamu bisa bermain dengan bahagia. Aman dan bahagia, sesimpel itu aja ya. Dan menurut saya glove specs ini bukan termasuk glove yang memberikan produk terbaik dengan harganya. Kenapa? Karena dia memberikan di sini Giga Grip ya. Menurut saya ini setara Giga Grip ya. Dengan harga retailnya di sini kalau sobat kiper perhatikan itu adalah Rp650.000 ya. Venom Altus, glove favorit saya dan menurut saya glove terbaik lokal sejauh ini, harganya cuma Rp655.000. Dan kalau sobat kiper beli bahkan di store-nya sendiri ya, kemarin sempat ada diskon, itu sobat kiper bisa dapatin di bawah Rp600.000. Nah,
tentu saja kalau sobat kiper beli di reseller seperti saya dapetin ini di harga 520.000. Tapi menurut saya pribadi, bahkan dengan harga 520.000, kualitas yang ditawarkan itu masih nggak worth it ya. Masih banyak glove di harga 520.000 yang lebih worth it daripada glove ini ya. Salah satu penyebab kenapa jadi nggak worth it itu karena latex yang diberikan hanya Giga Grip. Jika seandainya dia memberikan ini kontak latex, sama seperti glove-glove top grade seperti Beatlesport Inizio Pro 2, X Apollo ya, bahkan kok dia berikan yang latex setara X Apollo, itu saya bakal sangat salut, dan itu sangat worth it glove ini. Namun yang terjadi tidak demikian. Makanya menurut saya, glove ini sendiri sebenarnya kurang worth it untuk harganya. Cuma ada satu alasan kenapa sobat kiper menurut saya ya perlu membeli glove ini. Jika sobat kiper rajin cedera, amit-amit ya, rajin cedera, dan sobat kiper butuh perlindungan jari yang lebih ya. Jadi buat saya glove ini aja sekarang ini adalah glove ketika cedera ya. Dan kalau sobat kiper pantau Asmi Wednesday saya kemarin, saya ada menceritakan bahwa saya juga jari saya sedang cedera. Masalah jari saya jempol yang cedera dan tentu saja tidak ada finger safe di bagian jempol. Jadi lagi-lagi bahkan glove ini saya tidak merasa begitu bermanfaat buat saya ya. Makanya bakal lebih banyak saya otak-atik aja nanti ini glove. Nah, lalu dari segi latex dia menggunakan Giga Grip ya. Giga Grip itu memiliki ciri khas lembut sekali ya. Ketika sobat kiper ini rasanya soft, rasanya lengket ya. Tapi tentu saja lengketnya nggak bisa seperti ceplak-ceplak gitu ya. Nah, coba kita lihat ada suaranya nggak? Nah, nggak ada suara tempelan latexnya ya. Karena emang surface-nya tidak begitu lengket, permukaannya tidak begitu lengket, tapi dia empuk sekali. Nah, Giga Grip ini memiliki grip hujan yang sangat baik ya. Jadi penurunan grip ketika hujan itu dikit ya. Namun abrasinya itu tergolong parah ya, sangat rawan abrasi, terutama jika sobat kiper bermain dengan menggunakan bola yang kurang bagus atau lapangan yang berkerikil ya. Jadi glove ini bahkan dia menggunakan embossing ya di bagian sini. Saya sangat meragukan durability-nya. Itu juga balik lagi kenapa saya merasa itu tidak worth it. Nah, sekarang kita masuk ke bagian emboss-nya. Emboss ini ya di bagian sini ya kita bisa lihat ini sebenarnya desain yang banyak digunakan di Reusch ya. Reusch Attract ya, itu sangat sering menggunakan latex emboss seperti ini. Yang tentu saja gunanya itu supaya membantu fleksibilitas tangan ketika akan melakukan tangkapan untuk menutup seperti ini ya. Apakah berguna atau tidak? Jawabannya menurut saya sangat berguna ya. Kenapa? Karena ketika saya gunakan seperti ini, rasanya itu fleksibel sekali. Namun, fleksibilitasnya ini menjadi tanda tanya. Kenapa? Karena ini adalah glove yang memiliki finger safe. Kenapa kamu memberikan fleksibilitas di sini ketika kamu menggunakan finger safe untuk melindungi jari kamu? Nah, ini menjadi tanda tanya sebenarnya. Menurut saya itu adalah hal yang tidak konsisten secara desain ya. Apakah maksud kamu menjadi kayak, oh biar ketika kamu pakai finger safe pun rasanya tetap fleksibel gitu ya? Bisa jadi, tapi lagi-lagi seperti yang saya katakan, glove-nya itu jadi arahnya tidak jelas. Seperti demikian ya. Nah, ini saya di tangan yang kedua, saya menggunakan yang ada finger safe-nya. Masukinnya jadi mesti pelan-pelan karena jempol saya sakit. Ya, di sini kita bisa lihat nggak ada nggak ada pull up tab ya. Jadi kamu harus tarik dari sini. Semoga ketika kamu tarik dari sini ininya latexnya tahan ya. Kenapa? Karena dulu ketika Nike Mercurial Elite Touch pertama kali keluar ya, yang laceless, itu bagian extend latexnya ketika ditarik itu rawan robek ya. Jadi saya nggak tahu apakah si specs ini bakal tahan atau tidak ya. Nah, ini ketika dia menggunakan finger safe ya, menurut saya sendiri finger safe yang diberikan itu cukup nyaman ya, memiliki kekakuan yang bagus dan seperti biasa, saya nggak suka karena menurut saya sangat tidak fleksibel ya, seperti demikian ya. Tapi jika sobat kiper ada yang punya ngerasa gangguan jari seperti demikian atau emang rawan cedera, silakan gunakan yang memiliki finger safe. Dan saran saya adalah hanya menggunakan finger safe di jari yang rawan cedera tersebut ya. Jadi jangan menggunakannya di bagian yang lain karena itu akan mempengaruhi kualitas tangkapan ya. Nah, bagian embossingnya ini menurut saya itu bakal mengurangi bakal mengurangi umur latex lebih parah lagi. Kenapa? Karena kita bisa lihat di bagian embossing yang seperti ini, dia itu tertekan ke bawah sehingga di bagian lipatannya ini itu akan menjadi lebih tipis. Ya sobat kiper bayangin, sobat kiper kena tendangan keras, terus habis itu bolanya udah nggak bulat sempurna, ada bagian yang menonjol, sobat kiper melakukan tangkapan seperti itu, dan bagian yang sial tadi itu tergores di bagian yang embossan tipis ini. Saya tidak akan heran jika seandainya lapangan yang tidak mengizinkan atau bola yang sial seperti demikian ya, itu akan membuat lubang lebih dahulu atau menjadi robek lebih dahulu di bagian
embosan ini ya, terutama ketika saya pegang dari bawah, embosannya itu rasanya memang lebih tipis. Jadi tidak ada ekstra tambahan padding di bagian bawah latex tersebut ya. Jadi apakah Golf ini worth it? Menurut saya tidak. Jujur saja, tidak. Apakah Golf ini recommended? Recommended cuma untuk sobat kiper yang ada rawan dengan jari dan mau mencoba golf yang spek seperti ini. Ya, hanya itu satu-satunya alasan yang saya bisa pikirkan kenapa sobat kiper menurut saya perlu membeli Specs Julu Pro ini. Sangat disayangkan, warnanya keren ya, Illusion 2 juga keren ya. Namun fitur-fiturnya menurut saya aneh dan dengan harga sedemikian sangat tidak worth it. Apalagi mempertimbangkan bahwa begitu banyak brand lokal sekarang yang bisa memberikan glove yang kualitasnya di atas ini dengan harga jauh di bawah ini ya. Dan satu lagi ya, ini lupa saya bahas gara-gara sibuk ngomongin finger safe sama embossnya ya. Dari segi fitur jujur saja banyak yang keren ya. Namun saya nggak yakin worth it seperti yang tadi udah saya sebutkan. Nah, di sini dia menggunakan full flat cut. Lagi-lagi ini juga jadi flat cut itu ada alasan kenapa orang sudah mulai meninggalkan flat cut, kecuali Om Buffon ya. Om Buffon masih setia menggunakan flat cut-nya ya. Nah, flat cut itu dia memang memiliki daya redam yang bagus, nggak sebagus roll cut, tapi masih bagus. Dia memiliki ketahanan abrasi yang bagus. Nah, mungkin itu yang mau ditonjolkan ya, tahan abrasi. Tapi kalau kamu mau tahan abrasi, ya gunakan kontak latex. Jangan gunakan giga latex. Jangan gunakan giga grip dan juga jangan gunakan embossing karena itu akan memperpendek umur si latex ya. Jadi buat saya aneh kamu menggunakan cut yang paling cut yang paling awet tapi diikuti dengan embossing yang menurunkan umur latex dan juga giga grip yang memang tidak terkenal awet seperti demikian ya. Jadi lagi-lagi pemilihan material dan desainnya ini buat saya sangat tanda tanya sekali ya dari si Specs Julu Pro ini ya. Glove ini memiliki internal grip yang menurut saya tidak pelit. Jadi ketika saya menggunakan ini, saya hampir di sepanjang jari saya ini ya, seluruh jari saya merasakan ada internal grip di dalamnya, ada silikon pad di dalamnya yang membuat glove ini terasa sangat nge-grip di dalamnya dan gerakannya itu sangat feel-nya itu sangat terasa di ujung jari ya. Nah, ya saya rasa itu saja sobat kiper semua. Salam olahraga, sampai jumpa.